Selamat datang. Senang sekali Anda bisa bergabung dengan kami hari ini. Siapkan diri Anda, karena kita akan melakukan sebuah penelusuran mendalam yang dijamin akan menantang cara Anda melihat realitas sehari-hari. Ya, topik kita kali ini memang sangat tidak biasa. Betul. Coba bayangkan Anda sedang duduk di sebuah ruangan megah, dikelilingi oleh para diplomat dari berbagai negara. Tempatnya adalah markas besar PBB di New York. Pusat Politik dan Birokrasi Dunia. Tepat, tanggalnya 26 Juni 1992. Di tengah suasana formal itu, seorang pembicara bernama Suma Cheng-hai naik ke mimbar dan menyampaikan sebuah gagasan yang sama sekali di luar dugaan. Sangat mengejutkan audiens di sana pastinya. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini bukan untuk membahas agama atau dogma tertentu, sama sekali bukan. Benar. Kita akan membedah bagaimana sang pembicara membingkai konsep spiritualitas, pencerahan, atau apa yang ia sebut sebagai dunia supra menggunakan kacamata yang sangat ilmiah, rasional, dan berbasis hukum fisika. Bukan sekedar konsep mistis yang mengawang-awang di awan ya. Sama sekali bukan. Konteks tempat dan waktu ini sangat penting untuk kita pahami. Membawa topik pencerahan batin ke hadapan audiens sekelas PBB itu menantang sebuah asumsi dasar yang mungkin juga sering Anda para pendengar pertanyakan. Asumsi seperti apa itu? Sumber materi kita hari ini melempar satu pertanyaan yang cukup tajam. Mengapa orang-orang yang hidupnya sudah sangat mapan di dunia ini, mereka yang punya karir cemerlang, finansial stabil, keluarga harmonis, justru harus memikirkan tentang pencapaian pencerahan batin? Karena biasanya kan orang lari ke spiritualitas saat sedang terpuruk ya. Nah, itu dia. Masyarakat modern cenderung melihat spiritualitas sebagai tempat pelarian saat seseorang sedang hancur. Tapi, transkrip ceramah ini justru membalik logika tersebut. Menarik sekali. Kita akan menelusuri klaim-klaim yang sepintas terdengar seperti fiksi ilmiah, namun disajikan sebagai sains internal. Kita berbicara tentang mesin instan peretas otak, kendaraan UFO yang konon ada di dalam diri Anda, dan sebuah analogi bahwa tubuh biologis manusia sebenarnya beroperasi persis seperti sebuah roket kosmik. Wah, ini akan jadi pembahasan yang seru. Mari kita mulai dari fenomena mesin instan itu. Silahkan. Di Amerika pada awal tahun 90-an, teks ini mencatat adanya sebuah tren komersial yang luar biasa unik. Bayangkan sebuah perangkat elektronik dijual di pasaran seharga $400 hingga $700. Lumayan mahal untuk ukuran tahun segitu ya. Sangat mahal. Dan mesin ini diiklankan secara terbuka dengan klaim fantastis. Katanya mampu membawa penggunanya mencapai status samadhi. Kondisi meditasi dan relaksasi mental yang sangat absolut itu kan? Betul. Alat ini dirancang untuk orang-orang sibuk atau mungkin secara blak-blakan mereka yang terlalu malas untuk duduk bermeditasi bertahun-tahun tapi tetap ingin jalan pintas menuju pencerahan. Terus cara kerjanya bagaimana? Pengguna hanya perlu memakai semacam penutup mata dan alat pendengar, kemudian mesin tersebut akan mengalirkan stimulasi listrik ringan, memancarkan percikan cahaya buatan ke mata, dan memutar frekuensi musik tertentu. Jadi seperti meretas gelombang otak secara paksa. Tepat sekali. Tujuannya meretas otak agar rileks, dan konon kabarnya bisa mendongkrak tingkat IQ. Yang menarik di sini adalah bagaimana sang pembicara membedah fenomena mesin berharga ratusan dolar ini untuk menyoroti sebuah ironi besar manusia modern. Ironi bahwa kita selalu mencari solusi dari luar. Betul. Kita begitu terbiasa mencari solusi eksternal, bahkan sampai rela membayar mahal untuk sebuah perangkat keras buatan pabrik demi mensimulasikan secuil pengalaman spiritual. Padahal kita punya instrumen sendiri ya. Teks tersebut memberikan argumen tandingan yang sangat kuat. Mengapa kita harus bergantung pada kotak elektronik buatan manusia ketika mesin samadhi yang 100% alami sudah terpasang sejak lahir di dalam tubuh kita? Dan gratis tentunya. 100% gratis, bergaransi seumur hidup, tidak memerlukan pergantian baterai, tidak akan pernah mati lampu karena putus dari aliran listrik, dan sama sekali tidak butuh teknisi untuk perbaikan. Luar biasa. Jadi mesin komersial itu cuma tipuan sementara? Via memiliki daya dorong untuk menembus batas dimensi menuju tingkat yang lebih tinggi. Pembahasan soal daya dorong inilah yang membawa kita pada analogi paling krusial dalam catatan ceramah ini. Mari kita bicara tentang cara kerja roket luar angkasa. Analogi yang sangat visual. Ya, di dunia fisika material yang kita kenal, jika Anda merancang sebuah roket dan ingin meluncurkannya ke orbit, tempat di mana gaya gravitasi bumi tidak lagi bisa menariknya jatuh,
Roket tersebut mutlak membutuhkan tenaga pendorong yang luar biasa masif di bagian bawahnya. Harus ada ledakan energi yang besar. Benar, pembakaran bahan bakar itu menciptakan ledakan energi yang mendorong beban bertonton ke atas. Dan saat meluncur membelah atmosfer dengan kecepatan ekstrim, gesekan dan energi yang dihasilkan memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Dan teks ini menerapkan prinsip itu ke dalam batin manusia, kan? Sangat presisi. Teks ini mengambil prinsip mekanika tersebut dan menerapkannya pada anatomi batin manusia. Gravitasi bumi diibaratkan sebagai masalah, beban pikiran dan ikatan duniawi kita. Sesuatu yang terus menarik kita ke bawah. Ya, untuk bisa lepas landas dari gravitasi tersebut, kesadaran manusia membutuhkan tenaga pendorong raksasa. Teks ini menyebutnya sebagai energi suara dan cahaya batin. Getaran kosmik internal. Tepat. Getaran suara kosmik internal inilah yang menjadi bahan bakar utama, mendorong kesadaran kita meluncur masuk ke dunia supra. Hebatnya, peluncuran ini terjadi tanpa suara bising yang mengganggu tetangga, tanpa polusi, dan tanpa rasa mual seperti astronot yang terkena tekanan gravitasi. Nah, ketika roket kesadaran seseorang akhirnya berhasil menembus lapisan atmosfer material tersebut, perjalanan sesungguhnya baru saja dimulai. Teks ini memetakan tahapan pendakian ini dengan sangat sistematis. Apa pemberhentian pertamanya? Pemberhentian pertama setelah lepas landas sering diklasifikasikan sebagai dunia astral. Dunia astral? Begitu seseorang mencapai tingkat ini, konsep mengenai jarak, ruang, dan waktu yang selama ini mengurung panca indera tiba-tiba runtuh. Penglihatan dan pendengaran tidak lagi dibatasi oleh tembok fisik atau jarak kilometer. Wow, jadi batas-batas fisik itu hilang sama sekali? Detail yang paling mengejutkan dari fase ini adalah terbukanya semacam katop potensi. Seseorang bisa mendadak memiliki bakat jenius tanpa proses belajar konvensional. Bakat seperti apa contohnya? Tiba-tiba saja, orang tersebut mampu menggubah sajak atau puisi dengan literatur tingkat tinggi atau memiliki kejelian analitis yang tajam dalam merancang strategi keuangan dan karir. Sesuatu yang sebelumnya mungkin sama sekali di luar kapasitas intelektual mereka. Penjelasan di teks mengenai pengalaman ini menggunakan perumpamaan yang sangat membumi. Coba bayangkan selama ini Anda hanya bisa membaca ulasan makanan atau mendengar cerita dari teman Anda tentang betapa lezatnya sepotong kue coklat yang dijual di sebuah toko ternama. Anda tahu teorinya, tahu bahan-bahannya, tapi belum pernah mencicipinya. Betul. Nah, mencapai tingkat pertama di dunia astral ini adalah momen di mana Anda akhirnya menggigit kue tersebut secara langsung. Rasanya meledak di mulut Anda. Pencerahan itu berubah dari sekedar konsep filosofis yang dibahas di kelas, menjadi pengalaman langsung yang tak terbantahkan. Pengalaman empiris. Ya, tapi tunggu. Kalau saya atau siapapun tiba-tiba diberkahi kemampuan super layaknya pahlawan super di tingkat pertama ini, entah itu bisa meramal keuangan atau melihat tembus pandang, logikanya pasti banyak orang yang merasa ini sudah cukup. Memang sangat menggoda. Bukankah sangat mudah untuk terjebak di fase ini dan tidak mau melanjutkan perjalanan? Analisis yang sangat tajam. Jebakan ego di tingkat pertama ini luar biasa mengikat. Banyak penjelajah batin yang mencicipi dunia astral akhirnya membangun kemah dan menetap di sana karena terbuai. Merasa sudah jadi manusia super. Pasti banyak yang tergiur dengan kekuasaan seperti itu. Namun, Sombel kita memberikan garis batas yang sangat tegas. Untuk bisa benar-benar berevolusi dan melanjutkan ke tingkat kedua, praktisi tersebut harus rela melepaskan semua kemelekatan pada kesaktian atau mujizat murahan tersebut. Mujizat murahan, istilah yang menarik. Tingkat kedua beroperasi pada frekuensi yang sama sekali berbeda. Ini bukan arena untuk pamer kekuatan gaib, melainkan domain pencapaian kecerdasan mutlak, kefasihan berpikir yang tanpa celah, dan kebijaksanaan yang jernih. Berarti lebih ke arah kebijaksanaan ya, bukan kesaktian fisik? Benar, teks tersebut menelusuri etimologi kata budi, yang dalam tradisi kuno berarti kecerdasan tertinggi atau kesadaran yang mekar sempurna. Dari sini lahir istilah Buddha, yang secara harfiah merujuk pada entitas yang telah sepenuhnya terbangun dari tidur ketidaktahuan. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat kata tersebut ya. Bukan lagi sekedar merujuk pada satu tokoh sejarah, melainkan sebuah metrik atau tingkatan kecerdasan universal yang bisa dicapai oleh siapa saja. Betul sekali. Dan kapasitas di tingkat kedua ini terdengar makin menentang nalar akademis kita. Sang pembicara menyebutkan sebuah fasilitas batin yang dikenal sebagai catatan akashik. Akashic record. Iya.
Untuk audiensnya di PBB, ia memberikan analogi cerdas. Bayangkan sebuah perpustakaan raksasa yang menampung seluruh data alam semesta. Begitu kesadaran Anda mendapat akses masuk ke perpustakaan kosmik ini, Anda bisa membaca riwayat eksistensi sesuatu dengan transparan. Membaca riwayat tanpa batas. Bahkan, teks mengklaim pemahaman bahasa tidak lagi menjadi kendala. Seseorang di tingkat ini bisa langsung memahami esensi komunikasi bahasa asing, baik itu bahasa Arab, Rusia, Cina, Perancis, atau Jerman. Tanpa harus kursus bertahun-tahun ya. Tepat, tanpa pernah menghabiskan waktu bertahun-tahun menghafal tata bahasa di kelas formal. Akses menuju informasi tanpa batas ini beriringan dengan pemahaman mikroskopis mengenai hukum sebab akibat yang kita kenal sebagai karma. Catatan ceramah ini menyajikan contoh praktis yang mungkin relevan dengan kehidupan sehari-hari pendengar. Boleh berikan contohnya? Katakanlah Anda memiliki tetangga yang entah kenapa selalu bersikap sinis atau diam-diam memusuhi Anda, padahal Anda merasa tidak pernah berbuat salah di kehidupan ini. Situasi yang cukup umum terjadi. Menyebabkan gesekan tersebut. Jadi kita bisa melihat sejarah karmanya. Benar. Dengan pengetahuan itu, Anda mampu mengurai kesalahpahaman secara diam-diam melalui kesadaran, mengatur ulang situasinya sedemikian rupa, sehingga konflik terbuka atau hal-hal yang merugikan bisa dihindari, dan harmoni kembali tercipta. Luar biasa. Sebuah manajemen resolusi konflik yang sepenuhnya internal. Inilah yang disebut teks tersebut sebagai kendali realitas tingkat tinggi. Pembicara bahkan menggunakan perumpamaan alien atau ekstraterestrial. Alien? Bagaimana hubungannya? Para praktisi yang telah mencapai tahap ini bagaikan makhluk luar angkasa yang mendarat di bumi. Cara sistem saraf mereka memproses pembelajaran berbanding terbalik dengan manusia. Di universitas manusia, semakin tinggi level matematikanya, rumusannya akan terlihat semakin ruwet dan tebal. Oh, saya paham maksudnya. Bagi kesadaran kosmik ini, pengetahuan yang menempati posisi paling puncak justru adalah pengetahuan yang strukturnya paling sederhana dan tanpa kerumitan. Bagian tentang membandingkan dunia manusia dan dunia kesadaran ini membawa kita pada salah satu lelucon di dalam teks yang membuat saya tersenyum. Bagian yang mana itu? Sang pembicara menyentil kebiasaan manusia yang rela menabung berbulan-bulan, memesan tiket pesawat mahal, dan repot-repot berkemas hanya untuk pergi liburan ke pantai. Dia secara spesifik menyebut nama tempat. Orang pergi ke Long Beach atau mungkin Short Beach hanya untuk berjemur dan mencari ketenangan sesaat. Jika kita butuh liburan, kenapa tidak melakukan perjalanan wisata ke dunia supra saja? Kita dibekali sebuah kendaraan batin yang spesifikasinya membuat teknologi piring terbang atau UFO terlihat seperti mainan anak-anak. UFO kan tetap terikat hukum fisika. Betul. UFO itu, secanggih apapun, tetaplah benda fisik yang tertahan oleh ruang dan hukum materi. Sementara kendaraan batin kita ini bisa melesat melintasi berbagai galaksi dan dimensi. Tanpa batas kecepatan. Kelebihannya, kendaraan ini tidak membakar satu tetes pun bahan bakar minyak. Anda tidak akan pernah dihentikan oleh polisi kosmik untuk ditilang karena melanggar batas kecepatan, dan yang pasti, tidak ada yang namanya kemacetan lalu lintas. Kebebasannya mutlak dan instan. Bebas sepenuhnya dari kendala fisik. Disinilah, ini menjadi sangat menarik. Anda tidak bisa sekedar memiliki kendaraan canggih tanpa tahu cara merawatnya. Untuk bisa menikmati fasilitas liburan antar dimensi ini, kita tidak boleh lupa bahwa kendaraan rohani yang super cepat ini masih bersemayam di dalam sebuah cangkang biologis. Cangkang biologis, yaitu tubuh kita. Teks tersebut menyamakan tubuh fisik kita dengan fasilitas landasan pacu atau baju pelindung bagi roket kesadaran tadi. Layaknya tim di NASA yang memastikan setiap sekrup dan tangki bahan bakar roket diisi dengan presisi hitungan milimeter agar tidak meledak di udara, manusia juga diwajibkan melakukan perawatan ekstra ketat terhadap instrumen fisiknya. Perawatan yang sangat krusial. Anda tahu apa yang terjadi jika Anda memiliki mobil balap mahal, tapi Anda sembarangan memasukkan oli mesin yang kotor atau bensin oplosan ke dalam tangkinya. Mesinnya akan berkerak, performanya turun drastis, tersendat, dan akhirnya mogok total. Perawatan fisik inilah yang membawa argumen sang pembicara masuk ke dalam ranah spesifik mengenai asupan makanan, khususnya penerapan diet vegetarian. Nah, sebagai catatan untuk Anda yang mendengarkan, peran kita di sini adalah membedah secara objektif bagaimana pembicara tersebut mengonstruksi fondasi logikanya. Ya, tanpa bermaksud mengarahkan Anda pada pilihan diet atau pandangan agama tertentu, kita hanya memaparkan isi teksnya. Tepat.
Jadi bagaimana argumennya? Dalam catatan tersebut, argumen pertamanya bersandar pada biologi komparatif. Ia mengklaim bahwa jika kita mengamati desain cetak biru tubuh manusia di bawah mikroskop sains, mulai dari bentuk susunan gigi, tingkat keasaman lambung, hingga panjang usus pencernaan, anatomi kita dikonfigurasi identik dengan spesies mamalia pemakan tumbuh-tumbuhan. Jadi secara struktur fisik didesain untuk tumbuhan. Memasukkan daging atau materi hewani ke dalam sistem pencernaan ini dianalogikan persis seperti menuangkan bahan bakar yang salah ke dalam tangki mobil. Dampaknya, sistem kekebalan tubuh menjadi kewalahan, manusia rentan dihinggapi penyakit kronis, pergerakan fisik menjadi lamban, dan seiring berjalannya usia, kejernihan intelektual mesin organik tersebut akan merosot tajam. Argumen biologis itu kemudian dilapisi dengan landasan teologis yang cukup luas. Pembicara merangkul berbagai literatur untuk memperkuat poinnya. Ada rujukan dari teks suci juga. Ia menarik referensi dari Alkitab, menunjuk langsung pada Kitab Kejadian pasal 1 ayat 29. Di sana tertulis instruksi awal mula, di mana Tuhan memberikan segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji dan buah-buahan di seluruh bumi untuk dijadikan makanan manusia. Lintas agama ya rujukannya? Betul. Tidak berhenti di tradisi barat. Ia juga menyelaraskan argumen ini dengan prinsip ahimsa, yaitu hukum universal tentang menghindari kekerasan dan tidak menyakiti makhluk hidup, yang menjadi pilar utama dalam ajaran Buddha dan tradisi Hindu. Menghubungkan spiritualitas dan fisik. Garis merah dari semua ini bermuara pada satu pemahaman esensial yang dikutip dari surat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 yang menyatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Bait yang harus dijaga kesuciannya. Menjaga kesucian bait tersebut melalui disiplin asupan nabati bukanlah sekedar pilihan gaya hidup, melainkan prasyarat mekanis. Tubuh harus dijaga seringan dan sebersih mungkin, agar saat roket kosmik di dalamnya menyalakan mesin, ia tidak tertahan oleh residu fisik yang berat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar dari peta jalan dunia supra, semua persiapan diet dan energi roket ini menjadi krusial karena ujian terberat sebenarnya menanti di pintu keluar tingkat ketiga. Tingkat ketiga, apa yang ada di sana? Dalam kosmologi teks ini, lapisan ketiga ini dinamakan triloka. Anda bisa membayangkan triloka ini seperti lapisan stratosfer atau batas atmosfer terakhir yang menyelubungi bumi sebelum ruang angkasa hampa udara yang sesungguhnya dimulai. Jadi ini adalah perbatasan akhir. Ya, triloka adalah perbatasan final dari wilayah yang masih memiliki unsur material. Untuk bisa menembus keluar dari lapisan ini dan meraih kemerdekaan absolut, kita dihadapkan pada sebuah sistem perbatasan kosmik. Teks tersebut memperkenalkan sosok yang disebut Raja Maya. Raja Maya. Apakah ini tokoh sejarah? Mari kita sepakati bahwa ini bukan nama seorang raja manusia di masa lalu, melainkan metafora untuk petugas bea cukai galak yang menjaga gerbang ilusi duniawi. Petugas bea cukai kosmik. Tepat, Raja Maya memiliki satu aturan mutlak. Tidak ada satu entitas pun yang diizinkan lewat sebelum seluruh hutang piutangnya di dunia material dilunasi tanpa sisa. Tunggu, ini bagian yang membuat kening saya berkerut saat membacanya. Hutang piutang, kita tidak sedang membicarakan tagihan kartu kredit atau pinjaman bank kan? Bagaimana mungkin manusia yang hidup sehari-hari ini bisa memiliki hutang kepada otoritas kosmik yang mengatur dunia material? Hutang yang dimaksud di sini adalah manifestasi dari hukum karma. Ah, karma. Sang pembicara menggunakan kutipan yang sangat familiar dari surat Galatia pasal 6 ayat 7 yang berbunyi apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ini adalah deskripsi presisi dari mekanisme sebab dan akibat. Jadi setiap tindakan kita tercatat. Setiap kata yang kita ucapkan, setiap tindakan sekecil apapun, bahkan niat yang melintas di pikiran kita dalam interaksi sehari-hari dengan makhluk lain, menciptakan benang-benang ikatan. Benang inilah yang dihitung sebagai saldo hutang atau piutang di buku besar Raja Maya. Sangat mendetail pencatatannya. Jika Anda berencana untuk pindah kewarganegaraan secara permanen ke dimensi yang lebih tinggi, petugas bea cukai ini akan memeriksa catatan Anda. Neraca tabur tuai Anda harus berada di angka 0 mutlak. Anda tidak boleh membawa ikatan hutang karma sedikit pun untuk bisa melangkah keluar. Secara logika ini terdengar seperti misi bunuh diri. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia biasa yang rentan berbuat salah setiap harinya bisa melunasi tumpukan hutang karma dari puluhan tahun kehidupan, apalagi hutang dari masa-masa yang bahkan tidak kita ingat? Mustahil dilakukan sendiri.
Rasanya seperti menerima tumpukan tagihan raksasa tanpa tahu rincian transaksinya. Di poin kebuntuan inilah, teks ceramah memperkenalkan satu-satunya kunci penyelesaian, yaitu campur tangan dari sosok yang disebut guru sejati. Kehadiran guru sejati ini adalah variabel pemecah sistem. Tanpa intervensi ini, manusia awam hanya akan berputar-putar dalam mesin giling tabur tuai tanpa ujung. Siapa sebenarnya guru sejati ini? Guru sejati didefinisikan sebagai eksistensi kesadaran yang berasal dari dimensi kelima. Ingat, Triloka ada di tingkat ketiga. Jadi, tingkat kelima ini letaknya sudah jauh di luar jangkauan radar petugas Bea Cukai Raja Maya maupun hukum karma. Karena mereka sudah melampaui dunia material. Benar. Karena mereka berasal dari luar sistem material, ketika guru sejati ini turun ke dunia fisik, mereka masuk dengan status bersih. Mereka tidak memiliki jejak hutang pribadi. Lalu apa peran mereka untuk kita? Dalam analogi finansial kita, guru ini bertindak layaknya seorang miliarder filantropis yang bersedia menjadi penjamin hutang Anda. Didorong oleh kasih sayang yang ekstrim, guru ini menggunakan kekuatan energinya sendiri untuk mengambil alih dan mencicil saldo karma para muridnya. Secara perlahan, memastikan jalan mereka bersih menuju pintu keluar. Analogi yang membumi soal peran guru ini benar-benar membuat saya mengalami momen pencerahan saat membacanya. Teks ini meminta kita membayangkan skenario yang sangat realistis. Anda sedang berada di jantung kota metropolis New York pada malam hari. Kota yang sangat padat dan rumit. Tiba-tiba, terjadi pemadaman listrik massal berskala kota, gelap gulita total. Anda tidak bisa melihat tangan Anda sendiri di depan wajah. Sehebat, sepintar, atau sekaya apapun Anda di dunia nyata, dalam kegelapan itu Anda lumpuh. Kekayaan tidak ada gunanya saat gelap total. Betul. Anda tidak berani melangkah karena satu salah langkah bisa membuat Anda tertabrak mobil atau terperosok ke selokan. Namun, bayangkan jika tiba-tiba ada seorang pemandu wisata, penduduk asli New York yang sudah puluhan tahun menyusuri jalanan itu. Seseorang yang hafal setiap sudutnya. Ia memiliki senter dan hafal setiap inci belokan dan lubang di jalan raya meskipun matanya tertutup. Jika ia menggandeng tangan Anda bisa berjalan membelah kota yang mati lampu itu dengan tenang. Guru sejati adalah pemandu lokal dimensi batin tersebut. Mencoba menghidupkan roket internal dan menembus dimensi tanpa pemandu yang tahu persis di mana jebakan radar karmanya berada, sama saja dengan mengundang bahaya. Bahaya psikologis yang fatal. Bahaya psikologis dan halusinasi fatal yang tidak bisa ditangani oleh otak fisik. Pemahaman tentang peran pemandu dan seluruh proses mekanis ini pada akhirnya mengantarkan kita pada tujuan utama dari teks ini. Kenapa kita harus repot-repot mengatur bahan bakar tubuh, meluncurkan roket, dan mengurus surat bebas hutang karma? Jawaban dari pembicara bermuara pada satu frasa yang sangat menggugah, yaitu mencapai keadaan mati selagi hidup. Mati selagi hidup. Terdengar cukup ekstrim. Frasa ini tidak merujuk pada penderitaan fisik atau bunuh diri, sebaliknya ini adalah pencapaian pengetahuan empiris tentang kematian. Mengalami mati selagi hidup berarti kesadaran Anda sudah memproyeksikan dirinya keluar dari batas biologis? Melihat langsung tujuannya? Ya, melihat dengan mata kepala sendiri ke dimensi mana ia akan berlabuh setelah tubuh fisik ini benar-benar berhenti berfungsi nanti. Dan luar biasanya, Anda mengetahui rute pulang pergi ini saat Anda masih bernapas sehat, makan siang, dan beraktivitas normal di bumi. Jadi, apa arti dari semua ini? Ini adalah tentang mencabut akar terdalam dari semua kecemasan manusia, yaitu ketakutan akan kematian dan ruang gelap ketidaktahuan. Bayangkan, Anda sudah melakukan survei lapangan ke rumah masa depan Anda di dimensi lain. Rasa takut itu otomatis hilang. Pastinya, ketika Anda kembali membuka mata ke rutinitas harian Anda di dunia material ini, cara Anda merespons masalah akan berubah total. Anda berjalan melintasi hiruk-pikuk kehidupan dengan lapis baja kedamaian dan kesabaran yang tidak bisa lagi dipatahkan oleh drama duniawi. Sebuah kedamaian yang absolut. Teks ini memberikan tamparan keras pada ego kesuksesan kita. Mengendarai mobil Mercedes-Benz versi terbaru dan tinggal di rumah mewah memang nyaman. Tapi logam dan beton itu tidak akan pernah bisa mengisi lubang ketakutan di batin Anda saat Anda berbaring di malam hari memikirkan ketidakpastian hari esok. Transkrip ini menegaskan bahwa pencerahan bukanlah subjek untuk dihafal, melainkan eksperimen untuk dipraktekkan. Membaca ribuan halaman literatur spiritual,
kitab suci atau buku filsafat tanpa melakukan perjalanannya sendiri, itu sama absurdnya dengan Anda membeli brosur pariwisata tebal tentang negara Spanyol atau Yunani. Anda hanya tahu teorinya saja? Betul! Anda bisa duduk di sofa ruang tamu Anda, menghafal nama-nama jalan di Athena, mengetahui detail sejarah Koloseum atau tahu resep otentik paella, Anda bahkan bisa mendebat orang lain tentang budaya di sana. Tapi Anda tidak benar-benar di sana. Namun, angin sejuk Mediterania yang menerpa wajah Anda, aroma lautan, dan kehangatan sinar mataharinya tidak akan pernah tersentuh oleh kulit Anda selama Anda hanya mendekap brosur kertas tersebut. Anda harus mengemasi barang Anda, membeli tiket, dan terbang ke sana untuk tahu realitas aslinya. Sebuah perumpamaan yang luar biasa menohok. Pada akhirnya, lembaran catatan dari markas PBB tahun 1992 ini bukanlah sekedar artefak sejarah. Ini adalah sebuah surat undangan terbuka untuk Anda yang sedang mendengarkan kami saat ini. Undangan untuk melihat ke dalam diri. Undangan untuk berhenti mereduksi diri Anda hanya sebagai sekumpulan organ biologis yang ditakdirkan untuk bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Di dalam diri Anda terpasang sebuah teknologi kosmik dari peradaban kesadaran tertinggi. Anda punya roketnya sendiri. Anda memiliki landasan pacu dan roket yang siap menembus tatanan ruang dan waktu. Syaratnya sederhana namun menantang. Bersediakah Anda membersihkan tangki bahan bakar kendaraan Anda, mencari panduan dari ahli navigasi yang tepat, dan yang paling penting, membalikkan arah pencarian Anda dari luar ke dalam diri? Ini memunculkan pertanyaan penting untuk Anda bawa pulang dan renungkan hari ini. Jika teknologi batin atau perangkat keras kesadaran di dalam diri kita ini memang sedemikian canggih dan absolut, coba kita amati tren obsesi umat manusia saat ini. Obsesi pada teknologi eksternal. Ya, kita menginvestasikan miliaran dolar untuk menciptakan realitas maya atau virtual reality, kacamata augmented reality, hingga menciptakan kecerdasan buatan atau AI yang maha tahu demi menciptakan sebuah dunia utopia digital yang sempurna. Pertanyaannya, apakah ledakan teknologi modern yang menyedot perhatian kita ke layar ini sebenarnya adalah bentuk keputusasaan dan rasa frustrasi manusia? Pertanyaan yang sangat mendalam. Apakah kita sedang mati-matian membangun replika dunia supratiruan di luar sana, sekadar karena kita sebagai spesies telah sepenuhnya lupa pada kata sandi untuk mengakses perangkat aslinya yang tertidur lelap di dalam diri kita sendiri? Wah, itu adalah sebuah pemikiran penutup yang akan membuat kita semua terjaga memikirkan layar ponsel dan diri kita sendiri malam ini. Terima kasih telah mengizinkan kami menemani keseharian Anda dan menyelami wawasan sedalam ini bersama-sama. Semoga ini bisa menjadi bahan renungan yang bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa di penelusuran mendalam kita berikutnya. Tetaplah bertanya, tetaplah kritis, dan mari kita mulai merawat roket di dalam diri kita.